Amin. Jadi dia senyumnya pun bukan senyum yang lepas gitu, tapi lebih berusaha gitu ya. Itu saya bisa keluar sebentar gitu ya. Nah, itu yang dia mau tunjukkan sambil terus ya dia sesekali hanya natap uh, dan kemudian matanya agak ini lagi mau mencoba kira-kira menjawab apa hanya. Ya selanjutnya kita harus ya kita buka aja di persidangan, kenapa? Nggak ada masalah. Oh nanti gampang. Kejutan-kejutan Bang, mungkin nanti di persidangan. Sangat kejutan, santai aja. Sengkarut konflik dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama selebritis Nikita Mirzani dan seterunya, Dr. Reza Gladys resmi memasuki babak yang baru. Pasalnya, pada tanggal 5 Juni 2025 kemarin, Nikita Mirzani dan sang asisten Mail Syaputra telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanda rampungnya tahap kedua. Nikita Mirzani tiba di Kejati pada pukul 12 siang, sedangkan Mail sendiri sudah terlebih dulu tiba sebelumnya. Kedepannya, Nikita Mirzani dan Mail akan melanjutkan masa tahanan selama 20 hari ke depan di rutan yang berbeda. Mail diserahkan ke rutan Cipinang, sementara Nikita akan melanjutkan masa tahanan di rutan Pondok Bambu. Setelah kita melakukan penelitian berkas perkara, jaksa peneliti menyatakan bahwa perkara atas nama terdakwa tersebut telah lengkap, sehingga pada hari ini, hari Kamis ya, tanggal 5 Juni 2025, pihak penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti terkait dengan perkara dimaksud. Setelah diserahkan nanti perkara dan barang buktinya, saudari NM dan saudara IM, untuk selanjutnya kita lakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Untuk saudara IM untuk saudara NM ada di rutan Pondok Bambu, sedangkan saudara IM 20 hari ke depan ke rutan Cipinang. Berarti inilah yang kita tunggu selama ini, adanya sebuah kepastian hukum, bahwa setiap proses hukum itu harus ada kepastian hukum, dan di sini akan diuji ya persoalan ini tentang ada dan tidaknya sebuah dugaan tindak pidana pemerasan. Jadi kami sangat yakin bahwa apa yang disangkakan sebagaimana ada di dalam proses hukum ini, insya Allah kita akan buktikan sebaliknya bahwa itu tidak pernah terjadi. Bak tidak ingin membuang waktu lama, pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta lantas menyerahkan Nikita Mirzani ke rutan Pondok Bambu pada hari yang sama.
Berdasarkan informasi, Nikita Mirzani tiba di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur pada pukul 13.30. Namun dalam agenda penyerahan itu sempat tertangkap kamera sebuah momen yang mencuri perhatian. Bagaimana tidak, di tengah nasibnya yang semakin diselimuti awan gelap ketidakpastian, Nikita sempat-sempatnya melempar senyum kepada awak media. Tak sedikit pun ekspresi tertekan yang ditampilkan Nikita sepanjang hari. Lantas, seperti apakah pakar ekspresi Dodi Triasmara menyikapi hal itu? Mungkinkah senyuman itu merupakan bukti keikhlasan Nikita? Atau justru sebaliknya, dalam diam, Nikita sebenarnya sudah menyimpan strategi khusus? Kak Niki, sehat gimana kondisi Kak? Gimana Kak? Gimana Kak? Semangat ya, Kak. Semangat Kak. Senyumnya lebih kepada kemudian dia berusaha untuk redain, karena dia kan mau ketemu sidang atau mau ketemu dengan pihak eksternal yang lain ya. Jadi dia senyumnya pun bukan senyum yang lepas gitu, tapi lebih berusaha gitu ya. Itu saya bisa keluar sebentar gitu ya. Nah, itu yang dia mau tunjukkan, dan kemudian matanya agak lagi mau mencoba kira-kira menjawab apa, hanya kemudian kan bisa jadi ketika dari perjalanan dari dalam menuju keluar dia sudah di brief ya untuk tidak menyampaikan atau mengomentari apapun. Kira-kira begitu, Mbak. Ya kan, karena dia kan model orangnya yang akan selalu berkomentar gitu kan, akan selalu menyampaikan sesuatu, bahkan kadang-kadang di luar ekspektasi orang untuk ngomongin. Nah itu dia nahan. Kelihatan dari mana ketika ada momen itu lihat ada tarikan di wajahnya itu, ada ada kerutnya di situ ya. Nah itu kan dia sudah mau ngomong dan senyumnya itu yang kira-kira seperti itu, Mbak. Ya selanjutnya kita harus, ya kita buka aja di persidangan, kenapa? Nggak ada masalah. Oh nanti gampang. Kejutan-kejutan Bang, mungkin nanti di persidangan. Sangat kejutan, santai. Dia mau berusaha untuk lebih tenang, siapapun sebenarnya. Kalau dia akan tenang, dia jadi bisa kelola pikirannya, dia bisa kelola wajahnya, dia bisa tetap ngerespon sekitar dengan baik. Karena ada satu hajatan besar kan habis itu kan ya. Istilahnya ada hajatan lagi yang dia harus hadapi yang butuh energi lebih besar, jadi dia fokusnya lebih ke situ. Itu sehingga siapapun dia sebenarnya kalau dia fokus dengan itu, maka yang terjadi adalah dia punya respon badannya, dia akan coba tata kelolakan gitu kan ya. Dia coba atur itu, dia coba manage itu sehingga supaya ketika nanti pada waktu proses yang akan berlangsung nanti tidak dipengaruhi sama ada kejadian-kejadian menuju ke tempat itu. Nah itu yang sebenarnya dia jaga. Menariknya, momen dilimpahkannya Nikita Mirzani, Mail Syaputra, serta setumpuk bukti-bukti oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta turut dihadiri pula oleh Julianus Paulus Sembiring, selaku pihak kuasa hukum dari Dr. Reza Gledis. Ketika ditemui tim cumi-cumi, Julianus pun mengutarakan harapannya agar persidangan cepat diselenggarakan demi kepentingan sang klien maupun Nikita Mirzani selaku tersangka. Lantas, apa sebenarnya yang membuat Julianus sampai rela untuk menyaksikan secara langsung proses pelimpahan tahap 2 hari ini? Ya, hari ini kita sengaja ya datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya, untuk kemudian melihat bagaimana proses tahapan daripada tahapan kedua dilaksanakan, apakah memang ini benar terlaksana atau tidak gitu. Jadi kita juga sebagai pelapor ingin melihat tahapan-tahapan mekanisme hukum sebagaimana hukum acara dilaksanakan oleh APH. Sesuai dengan informasi disampaikan rilis dari pihak Kabid Humas Polda Metro Jaya ya. Ini adalah merupakan tahap kedua. Dan kalau kemudian seperti apa yang dipertanyakan persiapan dari kami ya, dari pihak pelapor, ya kita antang-antang aja gitu. Tetapi kita berharap ya, kita sangat berharap agar nanti setelah dilaksanakan tahap kedua, pihak dari Kejaksaan Tinggi DKI
itu agar dengan segera mempersiapkan dakwaannya dan kemudian dengan segera untuk melaksanakan persidangan. Karena ini bukan hanya untuk kepentingan pelapor, ini juga untuk kepentingan yang si tersangka ya, agar dengan segera bisa melaksanakan dan melakukan pembelaan terhadap apa yang dituduhkan kepada dia. Jadi semoga hari ini tahap kedua dapat dilaksanakan dengan baik, dan kita berdoa juga agar saudara Nikita dapat sehat terus untuk melaksanakan tahapan persidangan selanjutnya. Bahwa sebenarnya banyak para netizen ini tidak memahami konsep hukum acara sehingga membelah pemahamannya. Tidak dapat dipungkiri, proses pelimpahan tahap 2 Nikita Mirzani memang sudah dinanti-nantikan sejak lama. Belum lagi belakangan ikut berhembus pula sebuah kabar yang menyebut kondisi kesehatan Nikita Mirzani mendadak menurun usai P21 resmi ditetapkan. Namun semua itu terjawab sudah kemarin. Apapun kondisi Nikita sebelumnya, ia kini sudah berdiri sehat dan siap menghadapi proses hukum lanjutan. Lantas, seperti apakah penjelasan Fahmi Bahmid terkait isu jatuh sakitnya Nikita Mirzani? Ya, kalau Niki kan udah kuat. Dan bagi dia, jadi gini, kalau Niki itu memang merasa yakin bahwa dia tidak pernah melakukan sesuatu yang menurut dia bahwa itu adalah tidak melakukan sebuah perbuatan yang melanggar hukum atau melakukan dugaan pemerasan, dia pasti tegar. Itu Niki, karena Niki yakin bahwa dia tidak merasa melakukan pemerasan. Bagaimana dia nggak kenal dia ini dimintain tolong? Seperti itu. Tentang soal kesehatan dari tersangka NM, kami doakan itu tetap agar cepat sembuh dan proses persidangan dapat berjalan sesuai dengan kesehatan tersangka NM. Walaupun dia tegar, walaupun dia seorang wanita major, tapi tetap dia akhirnya lemah juga. Di hari ini juga dia butuh seorang bapak yang sudah nggak ada di sampingnya, dan dia adalah, kita tahu dia juga tidak mempunyai seorang kakak. Ya, sekuat-kuatnya Nikmir, akhirnya Nikmir hari ini lemah gitu ya. Ya, puji Tuhan, syukur kalau memang dia sudah sehat, sudah bisa dilimpahkan. Ya, kita juga bersyukur. Soalnya kita juga prihatin kalau sampai dia sakit-sakitan akibat daripada P21 ini sehingga tidak bisa dilimpahkan P21 tahap 2-nya, itu kan sangat disayangkan. Kita berharap supaya dia sehat terus ke depannya, dilimpahkan tahap 2-nya, masuk ke pengadilan dalam keadaan baik juga dalam persidangan, dan semoga sehatlah selalu. Itu doa kita juga buat Nikita Mirzani. Di lain sisi, pihak Nikita Mirzani sejatinya tengah mengupayakan langkah hukum lain, yakni mengajukan gugatan perdatawan prestasi kepada Reza Gladys dan atau Bah Mufid. Langkah itu tentunya bukan tanpa alasan. Pasalnya, Nikita tampak ingin membuktikan bila dirinya memang tidak sama sekali melakukan apa yang dituduhkan Reza selama ini. Ia dan uang yang ia terima bukanlah hasil pemerasan, melainkan upah kontrak kerjasama yang sudah disepakati sebelumnya. Lantas, seperti apakah nasib kelanjutan dari gugatan itu pasca Nikita resmi di P21-kan? Mungkinkah gugatan itu akan terus berjalan beriringan? Atau justru sebaliknya, gugatan itu akan gugur di hadapan majelis hakim? Apakah berhenti gugatan itu? Enggak juga. Itu tetap saja akan berjalan. Tinggal bagaimana pembuktian oleh NM dengan kuasa hukumnya sehingga nanti di persidangan itu terungkap. Ada tidak perjanjian mereka yang disebut dengan fakta sunt servanda. Kalau ada perjanjian itu menjadi peristiwa hukum dan ada kekuatan hukum yang di situ. Jadi seperti perjanjian hukum begitu. Persoalan beda itu. Persoalan beda pidana perdata, tapi perdata ini mengikat. Persoalannya perdata ini terkait dengan wan prestasi. Wan prestasi itu adalah sebuah peristiwa hukum, di mana adanya sebuah perbuatan kedua belah pihak membuat sebuah kesepakatan, baik lisan maupun tertulis. Nah, kalau memang itu bisa kita buktikan bahwa itu ada kesepakatan lisan terkait dengan keinginan dia mereview, keinginan minta tolong dan sebagainya, dan dari 5 miliar ditawar menjadi 4 miliar dibagi 2 miliar,
menurut saya sebagai seorang ahli hukum bahwa itu adalah sebuah deal, kesepakatan antara kedua belah pihak. Itu adalah kesepakatan lisan. Kalau ada kesepakatan lisan tiba-tiba diingkari, itu namanya wan prestasi. Itulah yang kita uji di pengadilan perdata. Kalau pengadilan perdatanya bisa kita uji, maka dengan sendirinya case yang pidana ini harus di-hold terlebih dulu, harus untuk sementara di-hold atau dihentikan dulu sambil menunggu perkara perdataannya. Adanya satu perpindahan uang ya, dari A ke B. Nah, ini kan ada proses, ada peristiwa, ada satu percakapan, ada satu komitmen, ada satu bentuk, suatu deal-dealan. Nah, inilah bentuk ini kan tidak berdiri sendiri. Artinya awal muasalnya dari mana? Kalau memang ini satu hal yang disepakati, satu hal yang memenuhi unsur kesepakatan atau fakta superfanda, artinya sudah memenuhi syarat-syarat, itu dinamakan suatu permufakatan yang sama-sama mempunyai hubungan terikat dan mengikat. Tetapi apabila satu pihak dari kedua belah pihak ini adanya satu keterpaksaan, adanya satu tekanan, dan bentuk-bentuk itu bisa dibuktikan, tentu ini tidak bisa dikatakan ini adalah satu bentuk kesepakatan. Biasanya perjanjian kerjasama itu dituangkan dalam bentuk tertulis, gitu ya. Nah, karena itu untuk menghindari perkara ini bergeser jadi pidana, gitu sebenarnya. Kalau wan prestasi itu bisa bergeser menjadi penggelapan kalau tidak tertulis. Nah, terbukti kan sekarang ini mungkin betul aslinya itu perjanjian, gitu ya, cuma secara lisan, gitu ya. Tetapi kemudian tidak dituangkan secara tertulis, terjadi wan prestasi. Nah, dianggapnya jadi penggelapan gitu. Ya karena tidak ada bentuk tertulisnya. Meskipun secara lisan mereka bikin perjanjian, tetapi sulit dibuktikan bahwa itu perjanjian. Bisa juga berubah, umpamanya bisa jadi pinjam meminjam atau yang satu pakai barang yang satu tanpa perjanjian tertulis. Yaitu ujungnya bisa penggelapan kalau tidak tertulis itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.